Hari ini aku mau kasih tahu kamu rahasia yang mengubah total cara aku memandang stres. Setelah menonton video ini sampai akhir, kamu akan memahami kenapa stres yang tepat itu justru bikin otakmu lebih pintar dan kreatif. Kamu juga nanti akan bisa menguasai 3 jenis stres yang terbukti secara ilmiah mengupgrade fungsi kognitif. Bisa juga nanti akan mengubah mindset dari hindari stres, jadi manfaatkan stres untuk pertumbuhan. Dan punya protokol praktis untuk menggunakan stres sebagai alat pengembangan diri. Ini bukan tentang menyiksa diri. Ini tentang cara memahami cara kerja otak yang sebenarnya dan mengoptimalkannya. Dulu aku selalu mikir kalau stres itu musuh. Sekarang aku tahu, stres adalah guru terbaik yang pernah aku miliki. Perjalananku memahami hal ini dimulai dari kesadaran sederhana tentang pola yang sering terjadi. Yaitu orang-orang sukses justru selalu berada dalam tekanan tinggi. Atlet malah perform terbaik justru pas lagi di bawah tekanan. Anak sekolah atau mahasiswa menyelesaikan tugas dengan cepat saat deadline-nya sudah dekat. Ternyata semua ini jawabannya ada di konsep yang disebut hormesis. Dr. Matt Manson dari Johns Hopkins University yang telah meneliti neuroscience selama puluhan tahun menjelaskan bahwa stres ringan dan sementara, misalnya dari aktivitas fisik atau puasa sesekali, bisa melatih sel-sel tubuh kita untuk jadi lebih kuat dan siap menghadapi tantangan lebih besar di masa depan. Ini disebut hormesis, prinsip biologis di mana paparan stres dalam dosis kecil justru membuat organisme sel lebih kuat dan lebih tahan terhadap stres yang lebih besar. Artinya, otakmu secara harfiah dirancang untuk tumbuh dari stres yang tepat. Tapi ada cara yang benar dan salah untuk melakukannya. Dr. Matson ini juga menjelaskan bahwa tantangan pada otak, seperti puasa, olahraga, atau belajar hal yang baru, akan mengaktifkan sirkuit saraf dan mengaktifkan faktor neurotrofik seperti BDNF. Ini mendorong sel-sel otak tumbuh, membuat koneksi baru, dan memperkuat koneksi yang sudah ada. Di bangku sekolah nggak akan pernah ngajarin kita konsep hormesis ini. Mungkin karena topik ini cukup kompleks ya, dan lebih cocok dipelajari di perguruan tinggi, khususnya jurusan biologi atau kedokteran. Yang jelas, seringnya itu kita diajarin stres itu selalu buruk. Hindari tekanan, cari yang aman-aman aja. Padahal tanpa stres hormesis yang tepat ini, otakmu mengalami kemunduran, kayak otot yang nggak pernah dilatih. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa otak butuh disiksa buat bisa jadi lebih berkembang? Evolusi manusia itu terjadi karena stres. Nenek moyang kita bertahan hidup karena harus menghadapi kelangkaan makanan dan tantangan lingkungan yang nggak pasti. Merekalah yang nurunin sifat ini ke kita. Tapi sekarang hidup kita itu terlalu nyaman. Makanan tinggal pesan, transportasi tinggal klik, hiburan nggak ada batasnya. Otak kita jadi manja karena nggak pernah dikasih tantangan yang bermakna. Akibatnya ketahanan mental kita menurun, fleksibilitas kognitif juga berkurang, kreativitas pun jadi stagnan. Tapi ini semua bisa dirubah. Ada 3 jenis stres yang terbukti secara ilmiah dan tadi udah sedikit dibahas, bisa mengupgrade fungsi otak tanpa harus merusak kesehatan. Aku sebut ini protokol stres cerdas. Semuanya gratis dan bisa kamu mulai hari ini. Jenis stres yang pertama ini stres metabolik. Ini yang paling berlawanan dengan intuisi. Kita diajarin makan 3 kali sehari, biar otak bisa berpikir. Padahal otak justru tampil optimal saat kondisi sedikit lapar. Sebenarnya makan 3 kali ini pun nggak masalah. Asal nutrisi yang dimasukkan ke tubuh ini benar dan nggak ada snack di antara jeda makan. Tapi kenapa aku tetap milih puasa? Karena puasa ini bukan cuma soal diet. Ini adalah cara hack metabolisme otak. Saat kamu puasa 16 jam, tubuhmu ini beralih dari membakar gula jadi membakar lemak. Proses ini yang dinamakan ketosis, yang menghasilkan keton sebagai bahan bakar premium untuk otak yang jauh lebih bermanfaat daripada gula. Bahasa gampangnya ini, keton adalah energi favoritnya otak daripada gula atau glukosa.
Yang terjadi di otakmu saat kamu puasa ini adalah yang pertama, faktor pertumbuhan otak ini naik drastis, atau yang istilahnya biasa ini disebut dengan BDNF, Brain Drive Neurotrophic Factor. Kemudian yang nomor dua, kemampuan otak beradaptasi meningkat. Yang ketiga, kejernihan mental memuncak, nggak lagi ngerasain brain fog. Yang keempat, fokus jadi tajam kayak laser. Bayangin aja otakmu ini kayak kendaraan yang bisa pakai dua bahan bakar. Bisa pakai pertalite, anggap aja ini gula, dan bisa pakai solar, anggap aja ini keton. Pertalite bisa kasih tenaga instan tapi cepat habis, dan bikin performa naik turun. Sedangkan solar bisa lebih hemat, stabil, dan tahan lama. Setiap hari, rata-rata tubuh orang yang nggak overweight itu selalu memiliki cadangan energi dari glikogen atau gula, itu terbatas, sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori. Dan cadangan lemak yang sangat besar. Biasanya itu bisa sampai 100.000 plus kalori. Sangat masuk akal kalau kita melatih tubuh untuk lebih sering menggunakan solar alias lemak tadi sebagai bahan bakar utama. Karena cadangan lemak yang jauh lebih melimpah dan bisa memberi energi yang stabil dan konsisten. Sekaligus bisa memanfaatkan potensi keton untuk fungsi otak yang lebih optimal. Bukan berarti kita nggak butuh gula sama sekali. Ada beberapa kondisi tertentu seperti atlet bodybuilder yang olahraganya itu bisa 2 kali sehari, atau pelari maraton jarak jauh yang memang butuh asupan gula atau karbohidrat yang lebih tinggi. Tapi untuk rata-rata orang biasa yang cuma pengen turun berat badan, sangat disarankan untuk melatih tubuhnya membakar cadangan lemak yang udah melimpah tadi. Makanya kalau aktivitas kita itu nggak terlalu berat, sebenarnya kita itu nggak butuh-butuh banget dengan yang namanya gula ini. Cara praktisnya ya sederhana, seperti yang udah sering aku share di video-video sebelumnya. Mulai dengan puasa 12 jam, misalnya makan terakhir di jam 8 malam, dan bisa sarapan besoknya di jam 8 pagi. Pelan-pelan naik ke puasa 16 jam. Dalam 2 minggu, kamu bakal ngerasain perbedaannya. Yang penting ini bukan tentang kelaparan ekstrim. Ini tentang memberi otak sedikit tantangan metabolik yang bikin dia upgrade. Jenis stres yang kedua ini adalah stres fisik. Ini yang udah paling jelas dan yang paling sering diabaikan. Olahraga dianggap stres fisik yang memicu adaptasi dan perbaikan, bukan stres yang merusak. Olahraga bukan cuma buat badan. Ini latihan otak yang paling dahsyat. Saat kamu latihan, yang terjadi bukan cuma otot yang kuat, tulang juga kuat, dan otakmu secara alami menumbuhkan sel saraf baru. Yang terjadi adalah, yang pertama, olahraga meningkatkan jumlah pembangkit energi di sel-sel otak, atau biasa yang ini disebut dengan mitokondria. Yang kedua, aliran darah naik ke otak. Peningkatan aliran darah ini membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otak untuk berfungsi optimal. Yang ketiga, produksi pupuk otak meningkat, atau yang biasa disebut BDNF tadi. Yang keempat, jalur komunikasi antar sel otak ini lebih kuat dan lebih cepat. Proses ini disebut dengan synaptogenesis, pembentukan koneksi baru antar sel otak dan penguatan jalur komunikasi yang sudah ada. Anggap aja dulu jalur komunikasi di otakmu ini seperti jalan kampung yang berlubang. Setelah olahraga rutin, jalan ini diperbaiki jadi jalan tol yang berkualitas tinggi. Dr. Andrew Huberman dari Stanford punya insight menarik. Latihan beban intensitas tinggi dalam durasi pendek bisa mengupgrade fungsi otak lebih besar dari kardio ringan yang berjam-jam. Inti yang beliau sampaikan itu adalah strength training untuk otak. Mengambil prinsip progressive overload. Semakin menantang bebannya, semakin kuat juga otak kita. Yang lebih menarik lagi, peningkatan fungsi otak ini bisa terasa segera setelah latihan intensitas tinggi. Tapi gimana caranya bikin latihan beban di rumah jadi intensitas tinggi tanpa ada alat gym? Jawabannya adalah time under tension, atau biasa disingkat ini TUT. TUT itu prinsip di mana kamu memaksimalkan berapa lama otot bekerja keras selama setiap repetisi. Dengan memperlambat gerakan, kamu secara efektif meningkatkan durasi otot di bawah tekanan. Otot dipaksa kerja lebih keras, dan ini memicu pertumbuhan, baik otot maupun fungsi otak. Cara praktis menerapkan TUT di rumah. Yang pertama ini perlambat fase negatif, menurunkan beban atau tubuh. Saat melakukan gerakan seperti push up atau squat,
Fokus pada fase menurunkan tubuh. Alih-alih cuma memindahkan beban atau tubuh dari poin A ke poin B, turunkan tubuh secara perlahan dan terkontrol selama 3-5 detik. Saat melakukan gerakan push up atau squat, fokus pada fase menurunkan tubuh. Alih-alih cuma memindahkan beban atau tubuh dari poin A ke poin B, turunkan tubuh secara perlahan dan terkontrol selama 3-5 detik. Misalnya push up, turunkan dada ke lantai pelan-pelan selama 3-5 detik. Rasakan ketegangan di dada dan tricep, baru dorong kembali ke atas dengan kecepatan normal. Terus kalau gerakan squat, turunkan pinggul ke posisi jongkok secara perlahan selama 3-5 detik, punggung tetap lurus, kemudian berdiri ke posisi semula. Kemudian kalau gerakan lunges, turunkan lutut ke belakang ke arah lantai selama 3-5 detik. Yang kedua ini fokus pada kontrol sepenuhnya. Lupakan soal terburu-buru menyelesaikan repetisi. Setiap gerakan menaikkan atau menurunkan beban harus dilakukan dengan kontrol penuh. Bayangin aja kamu lagi mendorong atau menarik beban di dalam air. Yang ketiga, jaga ketegangan secara konsisten. Hindari mengunci sendi sepenuhnya. Misalnya kayak posisi gerakan sikunya lurus pas push up ke atas. Atau pas squat lutut kita lurus pas badan diangkat ke atas. Jaga aja sedikit tekuan pada sendi di bagian atas atau bawah gerakan, biar otot yang kita latih itu tetap merasakan ketegangan. Tujuannya untuk memaksimalkan efek dari TUT ini tadi. Yang keempat, upgrade ke variasi yang lebih menantang. Setelah nyaman dengan TUT, coba variasi ini. Decline push up dengan fase negatif yang diperlambat. Jump squat dengan pendaratan atau turunkan badannya tetap terkontrol. Bulgarian split squat dengan fokus fase menurun yang perlahan. Setiap kali kamu menerapkan prinsip TUT ini dengan kontrol penuh, yang kamu bangun itu nggak cuma kekuatan fisik. Kamu juga meningkatkan ketahanan mental dan fungsi kognitif secara bersamaan. Ini investasi double untuk tubuh dan pikiran. Jenis stres yang ketiga ini adalah stres kognitif. Ini yang paling diabaikan di era modern yang serba bebas ini. Otakmu ini dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks. Tapi kita sering kasih dia stimulus yang dangkal. Stres kognitif yang tepat ini bisa mengubah kabel otak ini jadi lebih efisien dan kreatif. Contoh stres kognitif yang bagus adalah belajar keahlian baru yang menantang, kayak belajar musik, belajar bahasa baru, belajar desain, atau belajar coding. Bisa juga sesekali ngobrol deep sama temen yang bikin mikir, atau coba main game puzzle atau teka-teki tanpa langsung buka Google, dan baca buku atau artikel panjang yang bikin otak sedikit panas. Prinsipnya ini sederhana sama kayak otot. Use it or lose it. Semakin sering otakmu ini dipaksa untuk menangani kompleksitas, semakin kuat juga jaringan saraf yang terbentuk. Yang aku praktekkan setiap hari itu adalah, aku kasih otakku minimal 4 jam untuk berpikir keras, entah itu nulis, cari referensi buat konten, atau diskusi mendalam sama orang yang lebih pintar. Awalnya ini memang nguras otak. Tapi pas udah terbiasa, justru ketagihan. Soalnya kamu ngerasain otakmu jadi naik level. Stres bukan lagi sebuah penderitaan. Stres adalah sinyal bahwa kamu sedang mengalami perkembangan. Setiap kali kamu merasa di posisi sulit atau tertantang, ingatkan ke diri sendiri, ini otakku lagi upgrade. Atau bahkan yakinkan diri sendiri kalau kondisiku setelah ini pasti akan jadi jauh lebih baik. Yang membedakan orang sukses dengan orang yang stuck, itu bukan nggak adanya stres, tapi kemampuan untuk menggunakan stres itu dengan bijak. Pola pikir yang bisa mengubah segalanya itu adalah dari aku nggak kuat, jadi aku lagi diproses biar jadi lebih kuat. Dari kapan ini berakhir, jadi apa yang bisa aku pelajari sekarang. Sering banget kan dengar cerita orang-orang sukses, hampir semua punya pola yang sama. Ada momen titik terendah mereka, entah itu diputusin pacar, dipecat kerja, atau bangkrut total, yang memaksa otak mereka ini bekerja lebih keras dan mencari jalan keluar. Di titik itulah neuroplastisitas benar-benar aktif. Tekanan ekstrim yang memaksa otak menciptakan kreativitas baru, strategi baru, dan cara pandang baru. Yang tadinya nggak mungkin, jadi harus bisa. Sebagai penutup, aku cuma mau bilang nggak perlu jadi manusia super dalam semalam. Mulai aja dengan puasa 12 jam sekali seminggu.
Kemudian tambahkan olahraga intensitas yang berat 15 menit 2 kali seminggu. Dan juga pastinya belajar hal baru atau perdalam topik yang kamu suka 30 menit setiap hari. Yang penting itu konsisten, bukan sempurna. Setiap kali kamu berhasil menavigasi stres, kamu secara nggak langsung mengubah kabel otak untuk jadi lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih tahan banting. Stres nggak akan hilang dari hidup, tapi hubunganmu dengan stres bisa berubah total. Dari musuh menjadi sahabat, dari kelemahan jadi kekuatan, dari korban jadi pemenang. Dan ingat ini, otakmu nggak butuh kenyamanan untuk berkembang. Dia butuh tantangan yang cerdas. Terus tantang dirimu dan teruslah berkembang. Karena versi terbaik dari dirimu sedang menunggu di sisi lain dari zona nyaman. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.